Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi manajemen organisasi melalui lingkungan dan perubahan organisasi. Yang pertama ada perspektif tentang perubahan lingkungan. Perspektif tentang perubahan lingkungan dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan kepentingan individu atau kelompok yang melihatnya. Yang pertama ada perspektif ekologis, yang kedua perspektif konservasi, yang ketiga perspektif pembangunan berkelanjutan, dan yang terakhir perspektif ekonomi dan perspektif sosial. Desakan untuk melakukan perubahan dalam organisasi. Seiring dengan perkembangan zaman dan era yang berubah, maka organisasi perlu melakukan penyesuaian diri agar mampu bersaing dengan tuntunan yang ada. Perubahan terjadi dalam segala bidang, yaitu ekonomi, politik, budaya, teknologi, bahkan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Perubahan organisasi secara sederhana dapat diartikan adalah pembahasan mengenai kapan, mengapa, dan bagaimana organisasi melakukan perubahan. Penolakan terhadap perubahan adalah tangkapan emosional atau keperilakuan terhadap ancaman yang nyata atau dibayangkan pada rutinitas kerja yang telah mapan. Penolakan terhadap perubahan didefinisikan sebagai karakteristik individu yang direpresentasikan melalui serangkaian respon negatif terhadap perubahan. Ada beberapa cara mengatasi penolakan terhadap perubahan. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Kedua, partisipasi. Ketiga, kemudahan dan dukungan. Keempat, perundingan. Kelima, manipulasi dan kooptasi. Dan terakhir, pemaksaan. Kemudian ada agen perubahan. Seorang agen perubahan adalah seseorang yang mempengaruhi keputusan pembaruan dalam arahan yang dianggap diinginkan oleh masyarakat yang akan diubah. Agen perubahan kadangkala memenuhi 7 peran pada proses perubahan. Yang pertama ada agen perubahan membangun keinginan untuk berubah pada kliennya. Yang kedua menciptakan hubungan yang berubah dengan mereka. Yang ketiga mendiagnosa masalah mereka. Keempat menciptakan maksud untuk merubah kliennya. Kelima menerjemahkan maksud perubahan menjadi tindakan. Yang keenam mengawal perubahan yang telah tercapai dan mencegah ketidaklanjutan, dan yang terakhir menerima hubungan antar akhir dengan kliennya. Konsep mengenai perkembangan organisasi. Menurut Parek Uday 2005 mendefinisikan perkembangan organisasi sebagai suatu usaha yang direncanakan, yaitu dimulai oleh adanya tenaga ahli untuk membantu sebuah organisasi mengembangkan keterampilannya, kemampuan penguasaannya, strategi hubungannya, hingga kepada persamaan budaya. Pada dasarnya, perkembangan organisasi sangat dibutuhkan karena mengarah pada peningkatan efektivitas dari organisasi tersebut, dengan tujuan mengupayakan perbaikan maupun peningkatan kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan pada lingkungannya, serta perubahan perilaku pada anggota organisasi itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.